Masalahnya Mas Santo, saya tuh sudah kecewa dengan asuransi. Saya tuh dibohongi. Teman-teman jangan seperti baca skrip, tapi seperti kita tuh ngobrol ya, santai. Relax. Mas Momon sudah punya program backupan keuangan apa belum Mas Momon? Ibu lebih khawatir tidak bisa bayar sepeda motor, tidak bisa bayar kreditan panci, tidak bisa bayar KPR. Apa ibu lebih khawatir tidak bisa bayar kredit selamanya? Poin kita hari ini akan membahas tentang mengatasi keberatan. Sesemangat apapun kita mau menuju masa depan, melangkah ke depan, kalau Anda tidak tahu ranjaunya, maka ya kaki Anda akan buntung. Ibarat kalau kita sedang berperang nih, ada medan laga yang mau Anda lalui. Tahukah Anda di mana lubangnya? Tidak mau ini. Di mana ranjaunya? Dengan Anda mengetahui ciri-ciri ranjau yang perlu Anda jawab, maka Anda bisa sukses. Karena tidak semua masalah itu menjadi kendala di usaha ini. Ada masalah yang tidak termasuk di dalam penyebab gagalnya Anda di usaha ini. Ya, jadi ada yang masalah yang memang itu masalah. Contoh misalkan Anda hari ini mungkin pakai alisnya kebalik ya. Harusnya lurus ke bawah terus Anda bikin alis ke atas gitu. Narik daplek kan ini. Kan itu mulai narik tangan mundek itu apa kan. Itu mungkin buat Anda masalah, tapi bagi prospek tidak jadi masalah. Ya. Anda lupa potong rambut misalnya, itu bisa jadi masalah buat Anda. Tapi ada yang kita menilai, wah itu bukan masalah itu Pak, tapi itu masalah. Aku kok kayak nggak bergairah gitu loh. Saya kok kayak malas gitu. Itu tergolong masalah. Tapi bagi teman-teman biasalah, saya segitu itu orangnya gitu ya. Kita akan berbicara tentang gimana mengatasi pernyataan orang yang bilang bahwa saya nggak punya uang. Atau yang kedua, ya saya trauma sama asuransi. Ini kelihatannya sepele ya. Tapi persoalannya bukan masalahnya, tapi bagaimana cara Anda menjawabnya. Ini penting sekali untuk Anda simak. Bagaimana Anda mengerti skripnya, kata apa yang perlu Anda gunakan untuk Anda luncurkan buat menangani masalah itu. Baik ya, pembicara pertama kita di sini adalah seorang Certified Financial Planner yang sudah mencapai posisi sebagai Qualified Financial Educator. Beliau juga di Allianz, Anda semua sudah mengenal sepak terjangnya, sudah melalui serangkaian prestasi ya yang gemilang. Bersama kita sudah ke Malaysia, ke Korea Selatan, kemudian ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia, kemudian ke Los Angeles ya mendapatkan free trip, kemudian ke Rusia. Beliau juga sudah mencapai posisi sebagai senior business partner, mampu mengakumulasi total income 500 juta dari bisnis ini per tahun. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini dengan hati yang gembira, dengan kondisi semua sehat. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, guru besar saya Pak Alam sama Bu Iwet, di mana selama 7 tahun saya di Allianz, beliau selalu mendampingi saya baik secara fisik, mental, dan semuanya selalu dihadirkan buat saya. Segala keberhasilan yang saya capai, perubahan, kelimpahan yang saya rasakan bersama keluarga saya, semua tidak akan pernah berarti tanpa uluran tangan dari Pak Alan sama Bu Iwet. Karena itulah yang saya bersyukur di bisnis ini, bahwa sukses di sini ini seperti kopi rentengan. Ya. Kenapa bisnis seperti kopi rentengan? Artinya kalau kehidupannya Pak Alam baik, semua akan semakin baik. Tapi kalau atanya kopi kapal api, bawahnya kapal api. Nggak ada atanya kapal api, bawahnya wit cafe, nggak ada teman-teman. Nah, jadi saya ingin teman-teman ini membangun bisnis ini dengan simbol bisnis kopi rentengan. Ya. Kopi rentengannya gimana Mas Santo? Masa kita jualan kopi? Bukan.
Bukan berarti kita jual kopi. Artinya kesuksesan kita itu bisa diduplikasi, bisa ditiru. Ya, jadi saya senang ketika saya ke rumah Pak Alam selalu disiapkan dengan kopi rentengan. Ini bukan simbol bahwa sukses itu kuncinya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh senior-senior kita. Ya, jadi inilah simbol dari kita kopi rentengan ya teman-teman ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka teman-teman ya. Setelah Lebaran selalu kita kupatan kan ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, setiap perubahan di sini ada peluang. Lah kuncinya apa? Berani mengambil perubahan berarti siap bertemu dengan sebuah kesuksesan. Artinya orang yang sukses kuncinya orang yang berani mengambil keputusan dan siap untuk berubah dan siap dirubah. Nah, siapa yang di sini benar-benar siap untuk menyambut sebuah kesuksesan? Semua ya. Semua tentu ingin sukses. Berarti kalau semua ingin sukses, maka kita harus siap berubah. Perubahan itu menyakitkan seperti apa? Prosesnya kupu-kupu ya. Nggak enak. Semua ada proses, tidak ada semua yang instan. Artinya, sukses itu bisa dicapai oleh setiap orang kalau mereka bersedia pada sebuah proses. Nah, itu kenapa saya ingin tanya pada teman-teman. Teman-teman, kalau saya tanya nih, teman-teman pilih ingin kaya atau sadar kaya? Silakan di chat. Teman-teman ingin kaya, apa sadar kaya? Silakan di chat ya, saya ingin tahu dulu. Karena mindset itu paling utama. Ya, sadar ya. Oke. Pak, sadar kaya. Ini yang perlu teman-teman simak bersama-sama. Apa bedanya ingin kaya dengan sadar kaya? Di luaran sana rata-rata orang itu pinginnya kaya. Saya pingin kaya, Pak. Saya ingin sukses, Pak. Saya ingin sukses, Pak. Endingnya 0. Kenapa kok mereka nggak jadi sukses? Karena mereka keinginan kaya itu menggunakan keinginan namanya akal. Dia menggunakan nafsu yang berlebihan. Memaksakan diri. Carinya yang instan, nggak mau berproses. Kalau nggak tercapai langsung berhenti. Karena dia menggebu-gebu, pinginnya kaya. Begitu nggak kaya, ternyata sulit ya jadi orang kaya itu ya. Ternyata berat ya jadi orang kaya itu ya. Nah, yani ingin kaya itu mindsetnya rata-rata memaksakan kehendak. Menghalalkan segala cara, pokoknya kaya. Nggak mau ribet-ribet, pengennya yang instan. Ngomong sama teman, mau dengan cara yang people skill nggak pakai, sementing langsung tawari asuransi, harapannya langsung closing ya. Ini orang yang ciri-ciri orang ingin kaya, pinginnya closing. Begitu nggak closing, bilang kepada mentor, sulit ya Pak yo. Ternyata bisnis ini tidak semudah yang tak bayangkan. Nah, tapi kalau Anda sadar kaya, ciri-cirinya sadar kaya, teman-teman punya kesediaan berproses. Kesediaan berproses. Melakukannya dengan konsisten. Sudah dikasih materi, dikasih pembelajaran, dikasih semua panduan, dilakukan meskipun belum berhasil. Tidak terburu-buru menyerah meskipun belum closing. Karena sadar, kaya itu dibutuhkan kesadaran, bukan keterpaksaan. Karena biaya hidup terus naik, makanya kita sadar kaya. Kebutuhan hari raya terkadang itu di luar dugaan. Disiapi 1 juta, bengkaknya 2 juta. Disiapi 2 juta, bengkaknya 5 juta. Kalau kita nggak sadar atas kekayaan, maka kita akan menjadi orang yang pelit. Tapi kalau kita sadar kaya, mencari uang itu dengan ikhlas, ya, benar-benar kita dengan enjoy, meskipun belum berhasil, teman-teman akan tetap melakukan. Karena kita sadar bahwa kaya bukan hanya untuk sendiri, tapi kaya untuk majemuk. Nah, tapi kalau orang ingin kaya,
dia hanya fokusnya memperkaya diri sendiri. Yogi diam, nggak boleh rame-rame. Bilang Yogi, nggak boleh rame-rame yang meeting ya. Ya, jadi kalau orang ingin kaya, fokusnya memperkaya diri sendiri. Tapi kalau sadar kaya, dia sadar bahwa kekayaan dia bukan hanya untuk dirinya, tapi bisa berdampak buat orang sekitar, orang sekelilingnya. Sehingga dia melakukannya dengan konsisten, sadar diri, ikhlas, tanpa beban, dengan suasana yang gembira. Jika teman-teman sudah punya mindset seperti sadar kaya, insya Allah teman-teman, kesuksesan hanya menunggu waktu. Closing itu hanya masalah waktu, teman-teman. Itu ya. Ini sebagai pembuka dari saya untuk memberikan sebuah mindset supaya kita tidak terjebak masalah pemahaman. Kita fokusnya bukan ingin kaya, tapi bagaimana sadar kaya. Sama keluar ya, aku dari sini ya. Itu teman. Itu. Nah, jadi bagaimana kita mulai menciptakan kesadaran atas kaya seperti yang di bukunya Renal Kasali di sini ya. Sini mengajarkan bagaimana kita ini mengubah pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Kuncinya mindset. Ya. Salah mindset, salah semuanya. Jadi mindset ini menentukan kompas ini arah panah mau dibawa kemana. Itu mindset semuanya. Seperti kita mau closing. Seperti kita mau jual asuransi. Mindsetnya apa di dalam pikiran kita? Kita mau menjual produk atau kita mau memberikan masalah pada mereka? Apakah kita mau memberikan keuangan yang lebih buat mereka? Itu masalah mindset. Ketika teman-teman bicara tentang asuransi, fokusnya adalah menjual, fokusnya kepada premi, maka akan muncul sebuah keberatan. Satu, kira-kira dia mampu nggak ya premi 500.000 ya? Kira-kira premi 1 juta mampu nggak ya dia ya? Itu yang akan muncul di self-talk kita, teman-teman. Karena mindset kita masalah nominal. Tapi coba kita mulai rubah mindset ketika kita memberikan edukasi kepada calon nasabah, mindsetnya memberikan backupan uang, memberikan kelimpahan, melipatkan aset mereka, memberikan kesejahteraan kepada anak-anaknya. Itu beda, teman-teman. Ini masalah mindset. Nah, karena mindset itu akan mempengaruhi terhadap mental dan sikap. Mindset itu mempengaruhi mental dan sikap. Kenapa? Sudah ada skrip caranya presentasi, begitu kita menyampaikan presentasi, terkadang rasa percaya dirinya nggak muncul. Sudah dikasih buku panduan mengatasi keberatan, bukunya Sanjay Tolani, sudah ada caranya, tinggal baca, tetapi ketika kita ngomong, terkadang nggak closing, powernya nggak ada, daya dobraknya nggak ada, rohnya nggak ada, penjiwaannya nggak ada, karena mindset kita belum benar tentang apa itu insurans. Jadi asuransi bukan soal bayar, asuransi bukan soal masalah sakit atau meninggal, asuransi bukan masalah berapa preminya, tetapi bicara asuransi, bicara proteksi, adalah bicara tentang cinta kasih, bicara tentang kesediaan berbagi. Teman-teman bisa membayangkan, merasakan sambil duduk, kalau aku punya saudara, punya teman dekat, sing mereka sering bersama aku tiap harinya. Hari Lebaran kemarin kita berkumpul. Umpama dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, saudaraku kemarin tiba-tiba mengalami risiko sakit kritis, sakit jantung, stroke. Jaminan apa ya yang bisa aku berikan kepada mereka? Aku hanya bisa bantu doa. Apakah aku hanya bisa bantu uang semampuku? Apakah aku mampu bisa memberikan keuangan sepanjang masa hidupnya? Itu mindset, teman-teman. Itu yang selalu saya pikirkan ketika saya ngomong sama orang, saya lagi mau telepon sama orang, yang saya pikirkan pertama, saya sebagai teman, saya sebagai saudara, dia baik dengan saya kenal dengan dia. Kalau umpama, amit-amit, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, mereka kehilangan seorang ayah. Sementara ayahnya adalah saudara saya.
teman saya, sahabat karib saya sebagai orang yang ngerti dunia keuangan di bidang industri asuransi, jaminan apa yang bisa saya berikan sebagai teman baik? Saya hanya bisa berikan doa, tak doakan ayahmu husnul khotimah, tak doakan kamu cepat sembuh. Hanya sebatas doa. Apakah kita bisa bantu semampu kita? Apakah kita bisa bantu sepanjang masa hidup anak-anak teman kita? Mana yang teman-teman pilih? Kalau teman-teman punya teman saudara yang baik dengan teman-teman, ketika mereka mengalami sebuah musibah yang itu nggak tahu kapan datangnya, apa yang Anda berikan kepada teman-teman mereka, teman-teman Anda? Hanya memberikan doa, atau memberikan uang semampu Anda, atau memberikan keuangan sepanjang masa hidup keluarga mereka? Mana teman-teman? Pilihan terakhir. Betul Mas Heru. Itulah yang perlu kita pikirkan, itulah yang perlu kita ciptakan di mindset kita ketika kita mau mengundang orang, ketika kita mau telepon orang, ketika kita mau mengenakan program konsep Tapru. Nah, itu teman-teman. Oke, jadi pertama sudah clear masalah mindset-nya dulu harus benar. Karena kalau mindset-nya nggak benar, sebagus apapun produknya, sebagus apapun penghasilannya, rasa kesadaran diri itu mesti nggak tumbuh. Kemudian rasa khawatir, was-was pasti muncul. Nanti aku ditolak gimana? Nanti mereka menjawab begini bagaimana? Mereka nggak ngerespon bagaimana? Karena perasaan kita belum benar, mindset-nya belum tertata. Tapi kalau mindset-nya kita merasakan gini. Misalkan ini Pak Imam atau Mas Putra. Mas Putra ini dikenal di dunia medsos, di status WA, di Facebook, setiap meeting, postingannya program insurance. Sudah dikenal di Univision ini, kita berbisnisnya bisnis industri asuransi. Tetapi masih banyak teman-teman kanan kiri belum teredukasi. Kepingin sih mengedukasi, tapi rasanya kayak ada jeratan di kaki. Mikir, nanti aku ngomong dia mau apa enggak? Nanti dia nolak apa enggak? Dia punya uang banyak sekali. Self-talk-nya terlalu banyak yang negatif. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan, itu mereka pikirkan. Artinya apa teman-teman? Jangan menjadi sutradara di pikiran orang lain kepada pikiran kita. Itu kuncinya. Yang perlu kita ciptakan di dalam mindset kita, 3 hal tadi. Kalau kita sebagai orang yang punya ilmu program keamanan keuangan, kita adalah orang yang dibekali ilmu program menyelamatkan keuangan banyak orang. Jaminan apa yang teman-teman bisa berikan kepada orang-orang terdekat, saudara terdekat, kalau misalkan amit-amit mereka terjadi musibah SK Camat? Coba, misalkan Mas Putra atau Pak Endra, atau mungkin Pak Dwi, Mbak Dwi, atau Mas Dani, atau Pak Edi. Itu Pak Edi di aliannya? Iya. Di asuransi ya? Iya. Loh, Pak Edi, temenmu kemarin sakit stroke, Pak. Kamu jenguk kemarin? Jenguk. Berapa klaimnya cair? Terus Pak Edi bilang, nganu ya Pak, belum punya asuransi ya? Loh, lah kenapa nggak kamu omongin? Ayo, gimana kira-kira pesan teman-teman? Sudah dikenal sebagai agen asuransi, ini contoh loh Pak Edi ya, contoh, mohon maaf Pak Edi. Kan nanti di awal sudah lahir batin ya Pak, jangan marah loh Pak Edi ya. Ya. Mas Hendra, Pak Dwi, Mas Putra, dikenal bertahun-tahun jadi agen asuransi. Ada teman tiba-tiba meninggal dunia, kita takziah. Teman kita tahu nih, teman meninggal ya, untung loh ya, temanmu itu kenal kamu, kenal kamu Pak Dwi, kenapa? Berarti klaimnya cair ya? Loh, klaim apa? Dia pasti ikut asuransi kan? Enggak. Kira-kira gimana perasaan teman-teman? Kalau teman Saman itu ngerti, Saman akan dikasih gini. Loh kenapa nggak kamu cerita nih? Itu kejadian yang pernah saya alami kemarin teman-teman. Malu teman-teman. Loh kenapa Mas Anto nggak kamu kasih tahu?
Iya, dulu pernah kamu tak kasih tahu, Mbak. Tapi dia itu masih ada keberatan, katanya cicilannya masih banyak. Dia bilang ke saya waktu itu, cicilanku itu sudah banyak. Aku khawatir nanti kalau aku bayar asuransi, bayar premi, khawatir di tengah perjalanan itu nggak bisa bayar. Itu dulu teman-teman tahun 2017. Karena saya dulu mindsetnya itu belum benar, akhirnya mentalnya itu sedikit maju mundur. Dan kemarin itu teman saya yang di Malang itu meninggal, teman-teman. Nah, itu kayak saya ketampar gitu loh. Hanya karena keegoisan saya diomongin gitu aja, saya nggak berani menabrak follow up lagi. Hanya karena keegoisan saya, akhirnya kemarin dia itu ada 2 anak, yang satu TK, yang satunya itu SMP kelas 2. Akhirnya saya apa? Saya hanya bisa bantu dengan 1 lembar amplop semampu saya, teman-teman. Yang pertama saya bantu doa, senantiasa teman saya husnul khotimah. Yang kedua, saya hanya bisa bantu selembar amplop semampu keuangan saya. Saya tidak bisa bantu keluarga mereka semasa hidupnya. Gara-gara keegoisan saya waktu itu ditolak karena mereka bilang, "Cik, tok, nanti dulu. Karena aku punya tanggungan. Lek tanggunganku sudah lunas, aku pasti menghubungi kamu kok." Nah, tapi beda dengan yang kemarin-kemarin. Apapun jawaban mereka, apapun penolakan mereka, langsung tak jawab di tempat. Kamu mau ambil sekarang, enggak ngurus. Kamu mau ngomong 1000 alasan, enggak ngurus. Yang terpenting, aku tahu ini baik buat anakmu. Bukan buat aku. Kamu mau bilang enggak punya uang, cicilan masih banyak, aku cuma bilang, kalau cicilanmu masih banyak, kamu mampu bayar tagihan yang lainnya. Pertanyaannya, saya cuma bilang gini teman-teman, mana yang lebih kamu khawatirkan? Kamu nggak mampu bayar cicilan, kamu nggak mampu membiayai hidup anak-anakmu, apa kamu khawatir nggak mampu iuran 17.000 per hari? Kamu lebih khawatir tidak bisa memberikan jaminan hidup kepada keluargamu ketika kamu tidak ada? Apakah kamu ngeman uang 500.000 tapi mampu menyelamatkan keluargamu di masa depan ketika aku sama kamu mengalami risiko SK Camat? Diri saya selalu saya libatkan, teman-teman. Saya tidak pernah menyodorkan langsung, kalau kamu sakit bagaimana? Kalau kamu meninggal bagaimana? Saya nggak pernah, teman-teman. Saya selalu melibatkan diri saya. Aku contohnya gini. Mas Putra, setuju nggak bahwa saya dan Mas Putra suatu ketika akan bakal mengalami stop penghasilan? Setuju. Bahwa saya dan Mas Putra tidak sanggup, tidak bisa kebal, tidak bisa lari dari kenyataan namanya resiko hidup SK Camat, betul enggak? Itu selalu yang saya sampaikan kepada lawan bicara saya. Saya tidak pernah melibatkan Mas Putra. Kalau Mas Putra tiba-tiba sakit, sama sudah siap apa? Kalau Mas Putra mengalami suatu ketika SK Camat, jaminan apa yang Mas Putra siapkan buat anak-anak? Saya tidak pernah, teman-teman. Itu seakan-akan memojokkan orang lain. Oleh karena itu, ketika saya ngomong tentang handle objection, saya bicara tentang resiko, diri saya selalu saya libatkan, teman-teman. Ya. Jadi, bagaimana kita mengatasi keberatan jika prospek kita sudah dipresentasi, dia mengatakan, "Cik Mas, aku kayaknya belum mampu bayar. Karena cicilanku yang sebelumnya sudah ada, cicilan koperasi, cicilan mobil, anak sekolah, bayar mondok per bulan 1 juta, belum lagi ini itu Mas, kemarin itu ada cicilan jajan waktu lebaran itu." Aku bilang gini, kamu bisa bayar cicilan jajan per bulan 50.000. Sing nanti kalau lebaran dapat kue kongguan, rengginang, marning dan lain-lain. Itu sudah kamu siapi. Sementara resiko yang bakal mengakibatkan sumber penghasilanmu itu berhenti, kenapa nggak kamu pikirkan? Mana yang lebih kamu khawatirkan? Kamu tidak bisa beli kue waktu lebaran, kamu nggak bisa beli baju waktu lebaran, atau kamu lebih khawatir kalau anak-anakmu nanti nggak bisa sekolah? Kamu lebih khawatir tidak bisa liburan waktu lebaran, atau kamu lebih khawatir anakmu nanti tidak punya kehidupan yang layak seperti lain-lainnya ketika kamu tidak bekerja?
Mana yang lebih kamu pikirkan? Kalau kamu punya cinta kasih seperti aku, di mana perasaanmu sebagai seorang ayah? Itu cara aku ngomong, teman-teman. Nah, yang kedua ya, teman-teman ya. Kemarin itu saya punya dua problem yang saya hadapi, dua problem antara laki-laki sama perempuan ini beda. Yang perempuannya ini sudah trauma karena 7 asuransi, yang suaminya gengsi karena nggak punya asuransi. Si perempuan ini sudah punya 7 asuransi, ada yang premi 2,5 juta, ada yang premi 3,5, ada yang premi 850 per bulan, sudah berjalan 13 tahun. Begitu diambil, semua saldonya tidak sesuai. Dia buat video TikTok, Pak Presiden, tolong selamatkan kami, Pak. Kami adalah korban dari perusahaan asuransi, Pak. Itu download di TikTok, teman-teman, kayak gitu. Saya terdolimi dari asuransi, Pak. Di TikTok, teman-teman, kayak gitu. Saya bilang, Bu, saya cukup memberikan apresiasi dengan rasa kekecewaan Ibu. Karena apa? Siapa mau orang itu terdolimi masalah uang, nggak ada yang mau. Tetapi Ibu bisa bayangin nggak? Karena kata-kata Ibu ini bisa merusak masa depan orang lain. Loh, maksudnya, Mas? Tak tunjukin foto nasabah saya yang kemarin cair klaim 245 juta, kemudian meninggalkan 4 anak masih usia 2 tahun, yang satu 6 bulan, yang satu 7 tahun, yang satunya 14 tahun. Seumpama, dia foto kemarin ya. Seumpama suaminya nasabah saya ini taunya kemarin waktu Ibu posting, mungkin bagaimana masa depan 4 anak ini ketika melihat postingannya Ibu. Ini teman-teman ya. Tak tunjukin foto nasabah saya ini. Saya punya nasabah yang di Malang, meninggalkan 4 anak, yang paling kecil 2 tahun. Dia punya 4 anak, istrinya tidak kerja. Selama 3 tahun, suaminya kena jantung, dia jual 1 mobil dan 2 tanah. Saya bilang, Bu, bisa nggak dihapus tulisan di TikTok-nya? Karena tulisan Ibu ini membuat malapetaka buat orang-orang ketika terjadi risiko. Seandainya orang mau buka asuransi, dia tahu kata-kata dari Ibu. Padahal kalau orang punya asuransi ketika terjadi risiko seperti ini, kira-kira apa yang Ibu berikan buat mereka kalau Ibu dengan kata-kata itu? Masalahnya, Mas Santo, saya itu sudah kecewa dengan asuransi. Saya itu dibohongi. Yang membohongi Ibu itu agen apa perusahaan? Tak bilang gitu. Kalau perusahaan asuransi pada umumnya tidak ada Bu yang membohongi. Karena akadnya jelas, pasalnya jelas. Biasanya agennya Bu nggak bicara tentang potongan. Debat dengan saya, teman-teman. Debat. Dia wis pokoknya dengar aja nggak mau, teman-teman. Wis pokoknya saya nggak mau dengar. Bu, nggak apa-apa. Ibu nggak mau dengar, nggak apa-apa. Tapi diizinkan nggak saya ngasih informasi yang benar. Meskipun Ibu nggak mau, nggak apa-apa. Saya agak ngeyel, teman-teman. Agak ngeyel. Karena kenapa saya ngeyel? Saya tahu ini benar. Ini baik. Dia orang berpengaruh. Dasar saya ngeyel bukan saya ingin closing. Ingat, teman-teman. Teman-teman kalau ngeyel, jangan fokusnya closing. Tapi kita ngeyel dasarnya kebenaran data fakta. Bahwa klaim dibayar 100%. Tak tunjukinlah potongan-potongan di asuransi tahun pertama 75%, tahun kedua 40%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 7,5%, tahun kelima 7,5%. Ini potongan mutlak. Tak tunjukin potongan biaya gotong royongnya. Per tahun naik 10%. Tak tunjukin lagi potongan-potongan biaya administrasi. Tak tunjukin lagi saldo saya selama saya 5 tahun di Allianz bayar premi, saldo saya sekarang cuma 1.900.000. Baru dia kaget. Duh Mas, kok gitu ya? Kok nggak rugi Mas Santo? Kalau rugi saya nggak ikut di Allianz, Bu. Saya berhenti. Faktanya saya punya sekian banyak polis. Bu, saya di asuransi sejak tahun 2016, saya tidak pernah berharap namanya saldo. Saya tidak pernah berharap namanya investasi. Saya tidak pernah berharap namanya uang terima, uang klaim. Fokus saya di asuransi, bagaimana saya bisa banyak berbagi kepada orang sekeliling
yang membutuhkan ketika terjadi risiko. Itu fokus saya. Tetapi manakala saya juga mengalami risiko, saya juga akan dibantu oleh sesama peserta sesuai akad di polis saya, Bu. Itu kata-kata yang saya sampaikan. Akhirnya dia menerima, minta ilustrasi, tak buat oret-oretan, ada HSCPX, ada dana tunai, premi 30 juta, 100 juta, sama 2.500.000 satu lembar. Tak kasihkan ke istrinya, saya pulang. Tanggal 18 saya ke kantornya, 19 pagi, saya itu habis subuh BA. Assalamualaikum Bu Lili, gimana? Apakah reng-rengan saya kemarin, reng-rengan ini apa? Ringkasan saya kemarin sudah dikasih tunjukkan kepada suami. Pak Anantang guyung reng-rengan dari galare genteng itu, Pak. Rincian, ringkasan, ya, resume. Ya. Apakah sudah ditunjukkan oleh suami, Bu? Langsung telepon. Mas Anto, silakan ke rumah, mumpung suami saya libur. Siap, Bu, share lokasi ya, Bu. Langsung saya menuju ke Sidoarjo, ke perumahan Anggrek Mas. Datang, ditemui suami. Saya tanya ini, Bu, Pak, sebelum nanti saya bicara tentang asuransi, ya boleh tanya lagi enggak? Sebenarnya dalam mindset Bapak sama Ibu itu asuransi itu apa sih? Saya tidak mau memberikan asuransi yang ujungnya nanti Ibu kecewa. Tak kira gitu. Ya Pak, seperti menabung. Wah, salah kaprah wis kalau menabung. Tak terangin lagi potongan-potongan. Terus saya tanya, kenapa Bapak kok kepingin asuransi? Saya itu di DEC teman-teman saya, Mas, ketika saya mau golf ke Singapura. Ketika teman saya golf di Singapura, ini keseleo, masuk ke rumah sakit pakai Allianz, rawat inapnya gratis. Saya diajak main golf lagi ke Pineng. Teman saya nama, ada yang sakit jantung. Saya DEC, kamu pakai apa? Aku pakai asuransi ini. Itu kecil, ini loh bagus pakai Allianz gitu. Akhirnya dia pulang ngomong sama istri, Dek, cari asuransi yang paling bagus, aku malu sama teman-teman gitu. Jadi antara suami sama istri bertolak belakang. Yang suaminya ini gengsi karena nggak punya asuransi, yang istrinya trauma karena dibohongi asuransi. Nah, endingnya apa teman-teman? Saya nggak mundur meskipun mereka sudah trauma, saya maju karena data fakta. Alhamdulillah apa? Istrinya closing 3 juta bulanan, suaminya 60 juta per tahun loh. Nah, padahal itu referensi dari nasabah saya, ngasih referensinya tanggal 20 Maret. Tak hubungi tanggal 24 Maret, dijawab tanggal 28 Maret. Dijawab lagi tanggal 30 Maret, tak WA lagi nggak dibales, tak WA lagi tanggal 6 April, baru bisa ketemu tanggal 18 April. Lama nggak prosesnya? Lama. Mulai tanggal 24 Maret, baru bisa closing tanggal 19 April. Nah, itu bagian dari proses teman-teman. Jadi, saya mengajak pada teman-teman, kalau teman-teman sedang berbagi informasi tentang proteksi, teman-teman dasarnya punya keyakinan bahwa klaim ini memang benar-benar dibayar. Asuransi bukan soal bayar. Asuransi itu soal tentang kesiapan kesiapan keuangan ketika terjadi risiko. Asuransi itu masalah cinta kasih dan tanggung jawab. Bayar asuransi itu masalah jaminan apa yang bisa kita siapkan buat orang-orang tercinta. Itu yang harus kita siapkan secara mindset teman-teman. Nah, jadi saya selalu berharap pada teman-teman semua, ketika teman-teman ditolak, apapun penolakannya, jangan langsung nekuk alis. Waduh, langsung mengkerut gitu ya, jangan. Tetap tegar. Teman-teman mau cerita asuransi, jangan malu-malu. Kita nggak ngemis kepada mereka. Kita berbagi informasi. Coba bayangin, kalau misalkan Mas Momon nih, ketemu teman yang sahabat ngafe, setiap ngafe sama di traktir kopi. Saya tanya pada Mas Momon, kira-kira kalau temannya Mas Momon tiba-tiba 6 bulan lagi kena serangan amit-amit ya, serangan jantung, kanker, atau yang lainnya. Pertanyaanku simpel. Jaminan apa yang bisa Mas Momon berikan kepada teman yang ngopi tadi? 1, doa, tak dongak nang waras. 2, amplopan semampu Mas Momon. Yang ketiga,
apakah mampu memberikan keuangan sepanjang masa buat anak-anaknya? Yang mana, Mas Momon? Yang ketiga. Punya uang nggak sampai ngasih uang selama hidup mereka? Oh ya enggak. Nah, bagaimana kalau nggak mampu? Tenang Mas Momon, tak kenalkan dengan mentor kami, namanya Pak Alam. Wah, gitu caranya. Jadi kalau saya inilah ingin mengenalkan Pak Alam, simpel caranya. Bagaimana para UM, para PL mengenalkan leadernya kepada calon prospek? Banyak yang salah. Mas Momon, sudah punya asuransi apa belum? Nanti kita kenalkan ya dengan Pak Alam. Pak Alam itu agen asuransi top, markotop luar biasa. Dia udah gak mau, teman-teman. Ini contoh cara mengenalkan kepada PL. Teman-teman perhatikan. Ya, Mas Momon tak buat praktek ya. Assalamualaikum Mas Momon, gimana kabarnya? Ya. Baik. Teman-teman jangan seperti baca skrip, tapi seperti kita itu ngobrol ya, santai, rileks. Mas Momon sudah punya program backupan keuangan apa belum Mas Momon? Belum Mas Bro. Belum ya. Sudah tahu apa belum program backup keuangan? Belum. Belum. Nah, gini Mas Momon, program backup keuangan itu memberikan backupan biaya hidup keluarganya Mas Momon, biaya hidupnya anak, sekolah, bayar listrik, tagihan, dan lain-lain. Ketika Mas Momon ini suatu ketika mengalami stop penghasilan karena resiko hidup. Sehingga berapapun biaya hidup sampean, bahkan kalau punya utang sama dilunasi. Mau tahu nggak caranya? Boleh. Serius mau tahu? Boleh Mas, kapan? Ini kalau Mas Momon ingin tahu, saya senang. Kebetulan Mas Momon, saya baru dibantu oleh teman saya, rekan saya itu namanya Pak Alam. Pak Alam ini, beliau itu punya program yang programnya ini memberikan backupan biaya hidup keluarga ketika setiap keluarga teman-temannya itu kehilangan sumber penghasilan, utangnya dilunasi, sekolah anak-anaknya di backup, bahkan biaya makan setiap hari disiapi. Nah, yang ketiga, justru teman-temannya itu dikasih sumber penghasilan. Kira-kira Mas Momon ingin tahu nggak, tertarik nggak ketemu dengan Pak Alam? Ya pasti tertarik lah. Nah, oke Mas Momon, kalau gitu saya bisa ketemunya besok Selasa atau hari Rabu ya Mas Momon, enak ya ketemu sama Pak Alam. Rabu aja. Rabu aja. Pagi apa siang Mas Momon? Siang. Ya, oke Mas Momon. Mas Momon terima kasih ya. Tak tunggu jam 2 di Cafe Jebrak ya di Malang ya. Siap Mas. Oke Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu caranya teman-teman. Ya, skrip itu sudah tak share kepada leadernya teman-teman. Saya sudah buat skripnya itu. Tapi ketika buat janji moco, Mas Momon sudah punya program backupan keuangan. Program itu memberikan kayak moco koran, gak menarik teman-teman. Ya, jadi skrip itu harus dengan penjiwaan, dengan rasa, dengan ekspresi. Nggak seperti kita baca koran. Makanya kalau skripnya presentasi yang sudah di-set itu, teman-teman cara ngomongnya seperti baca koran, orang tidak tertarik karena teman-teman tidak menggunakan penjiwaan, tidak menggunakan rasa, tidak menggunakan intonasi. Waduh, kayak senior akademi ya. Ya, jadi ada penjiwaannya, ada vibrasinya. Itu kalau orang menyanyi. Tapi kalau presentasi bagaimana? Body language-nya, gerakan tangannya, ekspresi ngomong sakit itu bagaimana? Masa ngomong, Mas Momon kalau sakit bagaimana? Itu jelek teman-teman. Mas Momon kalau sakit gimana? Nah, nadanya turun dengan nada yang rendah. Dengan badan membungkuk. Itu caranya ya. Ini sedikit kembangan teman-teman ya. Saya ingin teman-teman semua seperti pengusaha kopi rentengan. Kalau atasnya MDIT, bawahnya MBIT. Ya, semua duplikasinya sama. Jadi mindset yang terakhir saya sampaikan bahwa asuransi bukan soal bayar, tapi asuransi soal cinta kasih, tentang jaminan apa kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai sahabat, kita sebagai saudara, kalau kenal orang-orang sekitar, tiba-tiba Mas Momon, teman baik, teman ngopinya mengalami sakit jantung, sama mikir, dengar-dengar ini, iyo, kenapa kemarin nggak tak omongi ya? Iyo, kenapa kemarin nggak tak full up lagi ya? Penyesalan selalu di akhir teman-teman. Tolong saya minta kepada teman-teman, keegoisan itu dibuang semua.
Kunci kesuksesan nggak boleh pakai ego, tetapi dengan keikhlasan, kesadaran untuk terus berbagi, teman-teman. Jadi saya belajar dari bukunya John Maxwell, saya baca bukunya dari Reza Kasali. Ini tidak bisa cukup satu kali. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Kenapa sudah dikasih ilmu, dikasih video, dikasih skrip, masih belum bisa menggunakan secara maksimal? Masalah satu, belajarnya cuma satu kali. Padahal faktor pengulangan itu menjadi penting, teman-teman. Saya membaca bukunya Sanjay Tolani ini, teman-teman ya. Buku Pedoman Closing. Buku ini ketika saya baca sekali, itu cuma 10%. Saya baca 2 kali, itu baru nyantol 40%. Oh iya, benar. Tak baca lagi. Baca yang pertama dengan baca yang kelima, itu beda dapatnya, teman-teman. Mendengarkan YouTube-nya Pak Alam sekali dengan 5 kali, pengembangan pikiran beda. Faktor pengulangan itu menjadi penting. Nah, biasanya tipe-tipe orang yang ingin kaya tidak mau proses, inginnya dikasih video YouTube, mek di skip toh, oh iya link YouTube. Dikasih skrip presentasi, oh iya skriping ini. Tapi nggak berusaha dibaca berkali-kali. Nah, ini yang membuat kenapa perusahaannya sama, produknya sama, mentornya sama, komisi prosentasenya sama, tapi perubahan hidupnya berbeda. Ini masalah mental, teman-teman. Masalah mental ini harus diperbaiki. Masalah mindset ini diperbaiki. Saya ingin mengajak semua teman-teman di sini, di tahun 2023, ini kita semua meroket dengan program Easy Fast, penuh kelimpahan, keberkahan, bisa berbagi banyak orang. Siapa yang mau? Ya, kalau semua mau, ayo sekarang kita dibuang egonya. Siap nggak dibuang egonya? Ayo. Siapa yang siap mulai membuang keegoisannya? Jadi kalau mau ngomong sama orang jangan dipikir. Makanya jangan bersahabat dengan Ana sama Lisa. Kalau sama bersahabat dengan Ana sama Lisa, nggak melaku-melaku, dianalisa terus gitu ya. Ya. Langsung ngomong. Dasarnya apa? Dasarnya jaminan apa? Kalau saya sebagai teman guru, kalau teman saya tiba-tiba kena SK Camat, jaminan apa? Kalau saya sebagai rekan kerja, tiba-tiba teman kerja saya mengalami SK Camat, saya hanya bisa bantu doa ketika takziah. Apakah bisa bantu uang semampu saya? Apakah bisa ngasih informasi tentang keuangan buat mereka? Nah, tak ulangi lagi caranya mengenalkan kepada mentor. Mas Momon, kalau Mas Momon benar-benar ingin tahu, saya punya rekan namanya Pak Alam. Pak Alam ini sudah banyak membantu 100 orang lebih ketika teman-temannya Pak Alam ini mengalami stop penghasilan karena risiko hidup, utangnya dilunasi, biaya hidupnya ditanggung. Bahkan sekarang diberikan konsep sumber penghasilan tanpa batas lebih besar 40%. Nah, kira-kira ada nggak temannya Mas Momon yang ingin tahu juga selain Mas Momon? Itu caranya mengenalkan jika teman-teman masih belum mampu presentasi. Jangan sampai langsung ngomong gini, Mbak, Assalamualaikum. Mbak, sampean wis duwe Mbak, wis duwe iku lho, asuransi ya. Gak closing teman-teman, jejak ngobrol saya nggak mau. Kenapa? Mindset asuransi sudah kena mental block, asuransi nabung, asuransi nggak sesuai janji. Itu mental di masyarakat. Itu kenapa saya menghimbau para teman-teman bentuk kalimatnya dirubah. Bukan berarti kita malu ngomong asuransi, tapi konsep kata kalimatnya yang dirubah. Jadi kalau ketemu dengan orang yang masalah khawatir dengan bayar premi, ngomongnya, Ibu lebih khawatir mana? Ibu lebih khawatir nggak mampu memberikan jaminan kepada keluarga sepanjang masa, apa Ibu merasa eman mengeluarkan uang gotong royong 500.000? Ibu lebih khawatir tidak bisa membayar sepeda motor, tidak bisa membayar kreditan panci,
tidak bisa membayar KPR, apa ibu lebih khawatir tidak bisa membayar kredit selamanya? Ibu lebih khawatir nggak bisa nyicil bank 1 bulan 2 bulan, atau ibu lebih khawatir nggak bisa membayar bank selamanya? Ibu lebih khawatir nggak mampu membayar cicilan 1 bulan, apa ibu lebih tega anak yang menanggung cicilan sepanjang masa kalau ibu terjadi resiko SK Camat? Atau ibu milih ikut program iurannya? Itu cara mengatasi kalau mereka masih khawatir, saya khawatir. Itu cara ngomongnya. Kalau mereka trauma karena uangnya nggak sesuai, saya trauma ditipu asuransi, tunjukin buku polis tentang potongan-potongan di buku polis asuransi. Itu teman-teman. Dan yang paling terpenting, mental sama sikap. Dan mindset tadi. Itu teman-teman ya. Itu yang sudah saya sharingkan di sesi pertama. Terima kasih Pak Alang, Bu Red, dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan di sharing saya kali ini. Senantiasa